Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Arif Budiman, dosen pada program studi manajemen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Melalui video ini, saya akan memaparkan penjelasan mengenai mata kuliah kewirausahaan dan ekonomi kreatif yang saya ampu di program studi manajemen. Video ini dibuat sebagai salah satu dokumen pendukung untuk mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Gelombang 1 tahun 2025. Video ini juga menjadi bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan identitas dari mata kuliah kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Mata kuliah ini memiliki kode MJ401, merupakan mata kuliah wajib semester 3 dengan bobot 3 SKS, termasuk dalam kelompok mata kuliah keahlian inti program studi atau MKK IPS. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas konsep, teori, serta praktik kewirausahaan yang relevan dalam konteks ekonomi kreatif. Mahasiswa akan belajar bagaimana menggagas ide bisnis kreatif, menyusun model bisnis, dan merancang strategi pemasaran yang inovatif. Selain itu, pembelajaran juga mengulas peran teknologi dan perkembangan tren global dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif melalui kegiatan proyek dan analisis studi kasus. Mahasiswa diharapkan mampu mengenali peluang pasar, mengelola risiko usaha, serta menawarkan solusi kreatif atas berbagai tantangan bisnis. Selanjutnya, capaian profil lulusan atau CPL. Dalam mata kuliah ini, terdapat 4 CPL, yaitu mahasiswa ditargetkan mampu 1. Mengaplikasikan pengetahuan kewirausahaan dalam konteks ekonomi kreatif. 2. Menyelesaikan permasalahan bisnis dengan pendekatan inovatif dan kreatif. 3. Menyampaikan ide dan solusi bisnis secara efektif. Dan 4. Yang terakhir, berkolaborasi dalam tim untuk merancang dan menjalankan ide bisnis. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di mata kuliah ini, setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu. Yang pertama, untuk menjelaskan konsep dasar kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Yang kedua, menganalisis tren serta peluang pasar dalam sektor ekonomi kreatif. Selanjutnya, merancang model bisnis yang inovatif dan sesuai kebutuhan pasar. Dan yang terakhir, keempat, adalah menyusun rencana bisnis yang aplikatif dalam konteks ekonomi kreatif. Terdapat 4 referensi utama dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah buku dari Peter Drucker yang berjudul Innovation and Entrepreneurship, Practice and Principles, tahun 2007. Yang kedua, buku dari Florida yang berjudul The Rise of the Creative Class, Revisited, tahun 2012. Yang ketiga, Hawkins yang berjudul The Creative Economy, How People Make Money from Ideas, tahun 2002. Dan yang keempat atau terakhir tentu saja dari Osterwalder and Pigner yang berjudul Business Model Generation, tahun 2010. Materi kuliah ini dirancang untuk mendukung tercapainya CPL, baik dari aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai delivery, interaction, dan proses assessment pada mata kuliah kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Yang pertama, delivery atau penyampaian. Perkuliahan MJ401 menggunakan metode blended learning, yaitu perpaduan sesi sinkronus dan asinkronus untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan kontekstual. Terdapat 16 pertemuan selama 1 semester yang terdiri dari 12 sesi pematerian dan diskusi, 3 sesi proyek tim, dan 1 sesi ujian tengah semester. Tiap pertemuan berlangsung selama 3 kali 45 menit atau 3 SKS. Diawali dengan pemaparan materi, dilanjutkan diskusi tim berbasis kasus, dan ditutup dengan refleksi serta penugasan. Metode utama yang digunakan adalah case method dan team-based project, dengan mahasiswa menganalisis kasus real secara kolaboratif. Materi disampaikan melalui presentasi visual, video pembelajaran, dan studi kasus multimedia. Dosen di sini berperan sebagai fasilitator. Sesi sinkronus dilaksanakan secara langsung, baik luring, di kelas maupun daring melalui Google Meet atau Zoom. Sementara itu, pembelajaran asinkronus dilakukan melalui LMS UPI, yaitu spot.upi.edu, yang memfasilitasi akses materi, forum diskusi, unggahan tugas, dan pemantauan kemajuan belajar. Selanjutnya, interaction atau interaksi dalam perkuliahan. Interaksi formal terwujud melalui diskusi kelas, kerja kelompok,
dan konsultasi akademik langsung bersama dosen, baik secara luring maupun daring. Sedangkan interaksi informal, pendampingan personal, kolaborasi tugas di luar jam kelas, dan diskusi mandiri antar mahasiswa melalui platform digital seperti LMS dan grup WhatsApp kelas. Platform tersebut digunakan untuk klarifikasi tugas, koordinasi, dan komunikasi harian secara responsif. Selanjutnya adalah assessment. Keberhasilan studi mahasiswa dalam mata kuliah ini dihitung berdasarkan akumulasi dari 4 komponen penilaian, yang keseluruhannya membentuk total bobot 100%. Penilaian tersebut mencakup penguasaan materi, kemampuan berpikir kritis, keterampilan analisis, serta sikap dan etika akademik mahasiswa selama proses pembelajaran. Sistem penilaian ini dijelaskan secara terbuka pada pertemuan awal kuliah sebagai bagian dari kontrak belajar antara dosen dan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan yang menekankan bahwa proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara transparan, jelas, dan objektif. Karena mata kuliah ini menggunakan pendekatan case-based learning dan team-based project, maka sistem evaluasi dirancang untuk menilai secara menyeluruh kemampuan mahasiswa dalam menganalisis masalah, mencari solusi, dan bekerja sama secara efektif dalam tim. Penilaian lebih menitik beratkan pada penerapan praktis, sehingga ujian akhir semester ditiadakan. Rincian bobot penilaian adalah sebagai berikut. Keaktifan dan partisipasi kelas memiliki bobot 15%, diukur melalui kontribusi dalam diskusi dan penilaian temannya. Proyek tim berbasis studi kasus menjadi komponen utama dengan bobot 45% yang mencakup penyusunan makalah dan presentasi kelompok. Tugas individu seperti refleksi, analisis kasus mandiri, dan kuis berkala menyumbang bobot 20%. Ujian tengah semester dilaksanakan dalam bentuk studi kasus dengan bobot 20% bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan penerapan teori dalam situasi nyata. Komponen yang dijadikan sebagai dasar penilaian dalam mata kuliah ini dituangkan dalam RPS. Komponen penilaian menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP, serta mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Nilai mata kuliah ini akan diinput oleh dosen pada aplikasi Sistem Input Nilai Dosen atau SINDO yang disediakan oleh universitas dan dapat diakses oleh mahasiswa secara real-time online melalui Sistem Informasi Akademik atau SIAK mahasiswa. Sistem penilaian ini juga terjaga secara privacy karena mahasiswa hanya dapat mengakses nilai ke mahasiswa yang bersangkutan tanpa dapat melihat nilai mahasiswa lain. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah kewirausahaan dan ekonomi kreatif yang saya ampu pada program studi manajemen. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana proses pembelajaran untuk mata kuliah tersebut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Dalam pertemuan kali ini di mata kuliah kewirausahaan dan ekonomi kreatif, kita akan membahas tentang inovasi. Ya, hari ini adalah pertemuan keempat. Di 3 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep kewirausahaan, kemudian teori dan konsep ekonomi kreatif. Nah, sekarang kita masuk ke materi inovasi. Tapi sebelumnya, ya, mari kita absen dulu. Di sini saya akan buka spot, ya. Untuk di spot, materi-materi sudah saya upload per pertemuan dan nanti kalau ada tugas-tugas dan juga kemungkinan ada tugas UTS atau UAS, itu semua lewat spot, ya. Natasha Amelia, hadir. Muhammad Ryan, hadir, Pak. Gimana? KM semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Semuanya kebetulan hari ini hadir dan semuanya sudah disebutkan. Baik, terima kasih. Baik, kita mulai materi hari ini. Kita akan membahas tentang VUCA, ya, Innovation and Adaptability Through Design Thinking. Apa itu VUCA? Ada yang pernah mendengar VUCA sebelumnya? Belum. Oh, belum. Ya. Oke. VUCA itu adalah volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Makhluk apakah itu? Mari kita bahas ke slide selanjutnya. VUCA itu adalah kepanjangan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, makhluk apakah ini? Mari kita bahas. Volatility artinya perubahan yang sangat cepat terjadi, ya. Sudah terasa kan, ya. Kemudian uncertainty artinya ketidakpastian. Ya, ini kurangnya kecepatan kita untuk memprediksi segala peristiwa yang akan terjadi. Complexity artinya sangat kompleks atau situasi adanya gangguan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Ambiguity artinya semua serba tidak jelas atau bias. Nah, inilah masa-masa yang sedang kita hadapi sekarang, gitu ya. Dan ini sudah diprediksi loh dari tahun 90-an, ya. Istilah VUCA pertama kali digunakan di militer USA pada tahun 90-an, ya. Kemudian dipakai dalam dunia bisnis, ya. VUCA di sini menggambarkan ketidakpastian dalam dunia bisnis, ekonomi maupun lingkungan organisasi. Namun yang harus kita hadapi dan kelola dengan baik. Nah, bagaimana cara kita ya menghadapi atau cara perusahaan, cara organisasi ya untuk mengatasi VUCA tersebut ya. Ponder on this. We can solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Ya, kata Albert Einstein begitu. Kita tidak bisa mensolusikan sebuah masalah menggunakan logika atau pemikiran yang sama pada saat kita menciptakan masalahnya tersebut.
Di era VUCA, ya, itu untuk menghadapi era VUCA itu perlu solusi-solusi yang pas. Dan menurut Albert Einstein tadi, solusi yang tepat di masa sekarang tidak bisa diselesaikan dengan pemikiran atau logika-logika yang kita gunakan sebelumnya, di masa-masa sebelumnya. Kebanyakan dari kita ini masih menyamaratakan kreativitas antara creativity, invention, and innovation, gitu ya. Padahal ini ketiga hal yang berbeda. Namun, ketika kita paham konsep dan definisinya dan meramu menjadi sebuah solusi, ya, itu akan menghasilkan inovasi-inovasi yang memang solutif. Nah, sekarang what is innovation? Ya, innovation is defined as the process of bringing about new ideas, method, product, services, or solutions that have a significant positive impact and value that people actually use. Ya, kata kunci di sini itu belum menjadi inovasi. Semua ini tuh ide baru, method, product, services, atau solution kalau tidak digunakan oleh manusia. Ya. Kalau tidak bisa digunakan solusi ide baru yang tapi tidak digunakan oleh manusia, ya buat apa? Itu belum inovasi. Itu baru di tahap invention. Kalau inovasi, solusi yang people actually use. Nah, ini saya coba sederhanakan ya, perbedaan atau the difference between creativity, invention, and innovations. Creativity itu only new and different. New plus different. Invention is not only new and different, but also punya value. Yeah. Nah, innovation itu new, different, value, and also plus people use. Ya. Inilah konsep creativity, invention, and innovation. Ya, dengan seperti ini diharapkan teman-teman dapat lebih mudah memahaminya. Ya. Sehingga ketika kita berbicara tentang inovasi, kreativitas, inovasi, teman-teman tahu apa bedanya. Teman-teman tahu konsep dasarnya seperti apa. Nah, why innovation is important? Kenapa inovasi itu penting? Ya, first is to gain competitive advantage. Ya, selanjutnya meet customer demands, drive business growth, increase efficiency and productivity, better equipped to deal with changes, attract and retain talent, and promote resilience and sustainability. Itulah. Karena alasan inilah, ya, manfaat-manfaat inilah, maka inovasi itu menjadi penting. Bagaimana caranya? Nah, salah satu metode yang digunakan banyak perusahaan startup, bahkan perusahaan kelas dunia itu, untuk mensolusikan atau mencari solusi dalam produk, solusi dalam berbagai masalah dalam perusahaan, masalah di pemasaran, masalah di keuangan, ya, masalah di SDM, masalah di pengembangan produk, improvement produk, gitu ya. Itu menggunakan design thinking. Really, why design thinking? Ya, menurut strategizer.com, ya, mereka melakukan survei top 10 startup mistakes. Yang paling pertama, luar biasa ini, building something nobody wants. Ya. Membuat sebuah solusi yang sebenarnya not people use, people not really use it, not need it. Jadi mengembangkan produk atau membuat sebuah produk, ya, barang atau jasa yang nobody wants, nggak ada yang butuh gitu. Nah, inilah kesalahan fatal utama di startup. Ya. Selanjutnya yang ranking 2-nya adalah hiring poorly, ya, meng-hire atau mempekerjakan yang kompetensinya kurang. Kemudian ketiga, lack of focus, ya, fokusnya gaya mungkin nomor 1 ya. Kalau bahasa Sundanya logai, gitu ya, loba gaya. Lack of focus. Jadi ya gaya startup sekarang mungkin ya lebih kekinian, culture dan lain-lain, mungkin fokusnya ke situ. Kemudian juga fail to execute sales and marketing, gagal mengeksekusi sales and marketing. Dan selanjutnya ini ya 5 sampai urutan 10 di sini ada not having the right co-founders, ya. Co-founder yang tidak tepat, chasing investor not customer, jadi terlalu fokus mengejar investor bukan customer, ya. Not making sure you have enough money, ya. Modalnya ya nggak cukup gitu ya, tidak bisa memastikan bahwa modalnya cukup. Spending too much money, ya ini nih boros, ya. Failing to ask for help, ya merasa dirinya paling bisa mungkin, ya itu tuh. Kemudian ignoring social media, dia tidak memperdulikan sosial media atau ya apa yang muncul diskursus atau diskursus yang muncul di sosial media. What is design thinking then? Design thinking is a non-linear, iterative process which seeks to understand users, challenge assumptions, redefine problems, and create innovative solutions. Ya, masih ingat tadi rumus inovasi, konsep dasar inovasi? Masih oke, good ya. The method consists of 5 phases, ada 5 fase, yaitu empathize, define, ideate, prototype, and test.
dari Stanford School Design Thinking Process. Yang pertama ada empathize, ya, empathize. Kemudian ada define, ideate, prototype, dan test, gitu ya. Empathize itu adalah proses kita berempati pada manusia, ya, berempati. Apa itu empati? Merasakan, ya. Ya, kita memiliki kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Oke, good, ya. Nah, bagaimana cara mengasah kemampuan tersebut? Ya, dari proses design thinking ini ada metodenya yaitu dengan interviews, ya. Interview siapa? User atau calon user, atau boleh consumers, calon consumers, gitu ya. Dengan interview, shadowing, mengikuti kemana-mana, shadowing, seek to understand, mencoba untuk memahami kehidupannya, kemudian non-judgmental, gitu ya. Itu. Kemudian define. Setelah proses empati ini selesai, kita sudah melakukan interview, shadowing, seek to understand, data-datanya sudah terkumpul, maka selanjutnya adalah define. Define itu adalah mendefinisikan masalah dari yang kita empatikan tadi, ya, dari calon user tadi. Sebenarnya masalah dia itu apa, gitu ya. Nah, dengan membuat apa dari data empathize ini, kita bisa membuat persona, ya. Persona, kemudian role objectives, ya, decisions, challenges, and pain points, ya. Jadi kita mendefinisikan, kita membuat persona. Persona itu profil orang tersebut. Tujuan hidup dia apa? Apa yang bikin dia bahagia? Tantangannya apa? Keputusan-keputusan yang diambilnya apa? Pain points-nya apa? Sisi pain points, ya. Pain points itu jadi sisi sakitnya itu di mana, ya. Kemudian, ini tentunya konteksnya dalam menggunakan sebuah produk, ya. Sisi kekecewaannya di mana, gitu ya. Sisi sakit atau sisi kekecewaan dalam menggunakan solusi-solusi kehidupan, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian setelah setelah kita bisa mendefinisikan masalahnya calon user atau user, maka kita masuk ke tahap ideate atau ide, ya, menjelaskan ide, ya. Di proses ideasi ini atau ideate itu prosesnya adalah share ideas. Design thinking ini tidak bisa dilakukan sendiri, ya. Ini harus dilakukan berkelompok karena di situ harus ada proses share ideas, gitu ya. Kemudian kita saling berbagi pikiran, gitu ya. All ideas are worthy. Semua ide tidak ada, jadi prinsipnya di ideate itu tidak ada ide yang jelek. Semua ide itu bagus, gitu ya. Kemudian diverse and converse, yes and thinking, kemudian prioritas, ya. Dari seluruh ide yang bagus itu, diskusikan kembali mana yang paling prioritas. Nanti bikin skala prioritas di situ. Solusi mana yang mau kita buat, prototype-nya, tahapan selanjutnya, ya. Prototype itu berupa mock-ups, storyboards, keep it simple, fail fast, and iterate quickly, ya. Bisa berupa prototype, bisa berupa gambar yang paling sederhana, sketch, yang memang digunakan oleh inventor, inovator sejak zaman dulu, ya, menggunakan sketsa. Kemudian bisa menggunakan kerajinan tangan, ya, gunting lem dulu, ingat waktu kecil bermain bukan bermain, bikin dari kertas lipat, ya, bikin kerajinan seperti itu, gitu ya. Kemudian bisa bikin dari kardus, bikin dari karton, gitu ya, barang-barang yang memang ada. Kemudian nah, itu bikin mock-ups itu bisa dari situ, ya. Kemudian bisa bikin storyboard, ya, storyboard. Kisah orang ini dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang dia lakukan, ya. Masalah apa yang dia hadapi, kemudian solusi produknya itu apa saja. Kemudian, ya, buatlah tetap sederhana, jangan terlalu fancy, gitu ya, jangan terlalu yang penting si prototipenya itu kelihatan bentuknya dan bisa dijelaskan fungsinya, gitu ya. Gagallah dengan cepat pada saat prototype, ya, iterate quickly. Dari mana kita tahu bahwa prototype tersebut bisa dibilang gagal atau ada kegagalannya? Nah, setelah kita bikin mock-up atau storyboard, kita harus konfirmasi lagi ke orang yang kita tadi empatikan. Ya, kita empatikan, kita konfirmasi lagi apakah misalnya jam tangan, ya, kita mau mensolusikan jam tangan yang smartwatch yang bisa terhubung dengan kendaraan misalnya, ya. Nah, kita buat mock-up dari karton, kita buat mock-up dari kardus sehingga terbentuklah jam tangan, ya, jam tangan. Nah, jam tangan ini setelah prototipenya jadi, gitu ya, dan kita lengkap fitur-fiturnya, kita tanyakan kembali ke yang kita survei tadi, yang kita interview tadi. Coba kalau Anda menggunakan jam tangan ini, gitu ya, apakah Anda akan puas atau bagaimana? Nah, nanti Anda masukkan dari sini, masukan dari interview. Oh, ini kurang besar, terlalu kecil, ya. Kemudian ini bahannya terlalu ringan, gitu ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu adalah di proses tes, ya. Tes itu adalah understand impediments, what works, role play, iterate quickly. Bisa menanyakan tadi, bisa juga role play. Role play, kita bermain peran dengan tim, gitu. Ada yang menjadi konsumennya, ada yang menjadi stakeholders yang menggunakan itu, gitu ya. Menggunakan solusi tersebut, gitu ya. Kemudian iterate quickly. Iterate itu ada pengulangan. Jadi di design thinking ini prosesnya bukan linear satu kali linear, tidak. Tapi ini adalah
proses iterasi atau pengulangan. Bisa jadi ketika tes itu banyak kekurangannya, banyak masukan dari calon user. Nah, dari tes ini bisa jadi kita balik lagi ke prototype, kemudian balik lagi ke tes. Oh, prototipenya yang diperbaiki, yang direvisi. Bisa juga kita, prototipenya kayaknya dari idenya kita kurang tepat nih. Kita brainstorming lagi di sini. Baru masuk tahapan prototype, baru tes. Bisa juga, bahkan bisa dari advertise, kita kayaknya salah nih, berempatinya nih. Kayaknya masalah dia bukan itu gitu. Ya, karena solusi atau inovasi yang tepat, itu muncul dari masalah yang tepat. Ya. Kalau kita tidak bisa menentukan masalahnya yang tepat, maka solusinya pun kecenderungannya akan tidak tepat juga gitu. Oke, ini selanjutnya adalah companies using design thinking. Jadi perusahaan-perusahaan yang menggunakan design thinking. Itu ada perusahaan-perusahaan besar yang sehari-hari kita gunakan produknya. Contoh dari perusahaan dalam negeri kita yang kita banggakan menggunakan design thinking yaitu Tokopedia, Traveloka, dan Gojek. Nah, setelah kita membahas tentang teori-teori tentang inovasi gitu ya melalui design thinking, mari sekarang kita praktek. Kita main games yuk. Oke. Dalam games ini, tapi saya perlu korban nih. Siapa? Ada yang bersedia jadi korban? Boleh deh, saya aja, Pak. Oh, ya bagus, Kemas ya. Beri tepuk tangan buat Kemas. Wah. Ayo Kemas. Oke. Gimana, Pak? Nah, sebentar Kemas, kita briefing dulu ya. Oke. Jadi Kemas dompetnya hilang kan. Terus kayak tadi. Oke? Oke. Oke, siap. Nah, perkenalkan, ini adalah Kemas. Kemas silakan perkenalkan diri dari mulai nama, usia, pekerjaan sehari-hari, dan hobi. Oke. Nah, dalam permainan ini teman-teman harus memerhatikan ya apa yang paparkan atau diterangkan oleh Kemas ya. Oke. Ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Kemas Muhammad Perskal Alkindi atau biasa dipanggil Kemas. Usia saya 22 tahun, pekerjaan saya sekarang mahasiswa. Nah, hobi saya itu main games. Oh ya, Kemas kemarin katanya ada kejadian yang kurang menyenangkan ya. Ya, Pak, Kenapa betul. Kemas? Oke, jadi kemarin tuh dompet saya hilang setelah kelas. Nah, saya butuh dompet yang mudah dibawa kemana-mana dan gak gampang hilang lah gitu. Oh, turut berduka ya atas hilangnya dompet. Nah, teman-teman, sekarang gamesnya adalah dompet impian ya. Silahkan dibagi kelompok. Tadi kita sudah bagi kelompok kan ya. Nah, silahkan bikin dompet impian dari Kemas dengan menggunakan metode design thinking. Nah, metode ini, gitu ya. Silahkan, kelompoknya adalah berdua ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Itu kelompok 4-nya bareng aja bertiga ya. Ya, oke. Nah, silahkan buat inovasi ya, menggunakan sketch, menggunakan kertas, gitu ya. Dompet impian Kemas ya, dengan menggunakan metode design thinking dari mulai advertise sampai ke tes. Ya, silahkan mulai dari advertise dulu. Ada yang mau bertanya-tanya tentang bagaimana hilangnya dompet Kemas? Ada yang mau bertanya? Ya, dari kelompok mana dulu? Ya, silakan dari kelompok 1 dulu. Baik. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Gia dari kelompok 1. Saya mau bertanya, di dalam dompet itu ada isinya apa aja sih yang hilang? Oh, jadi kalau di dompet saya itu isinya ada uang, ada identitas kayak KTP dan SIM, dan juga ada kartu ATM biasanya. Jadi kartu-kartu sama uang lah. Oke. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Davin dari kelompok 2. Izin bertanya, Kemas hilangnya kapan sama jamnya berapa? Nah, kalau hilangnya tuh beres kelas pagi, sekitar jam 9-an lah. Jadi setelah pulang beres kelas, saya balik ke kosan, terus pas di kosan baru nyadar kalau si dompetnya hilang gitu. Oke, good ya. Nah, yang lain ingat-ingat ya semua pertanyaan dan jawaban Kemas ya, karena ini berlaku untuk orang lain. Oke, sekarang teman-teman coba berdasarkan data-data yang tadi yang habis wawancara Kemas, coba lakukan proses define, idea, prototype, dan test gitu ya. Dan dituangkan ke dalam sketch. Oke, waktunya 5 menit. Oke, gimana? Aman, Pak. Aman? Sejauh ini Bagus? aman. Oke. Gimana? Oke, aman? Aman, Pak. Menurut Bapak segini udah cukup belum ya, Pak? Bagus, mantap. Kembangkan lagi ya? Ya. Gimana? Inovasinya aman? Aman. Gimana dompetnya, fitur-fiturnya udah? Pokoknya harus bisa bikin dompet impian. Kemas tuh bahagia gitu ya. Korbannya bahagia. Ya, waktunya habis. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Tadi saya sudah survei dan memilih, kayaknya ada satu kelompok nih yang akan presentasi ke depan ya. Silakan kelompok 1 diwakili oleh Natasha. Silakan ke depan untuk mempresentasikan produk inovasinya ya, solusi untuk Kemas. Silakan di sebelah sini. Nah, setelah emphasize tadi yang interview Kemas itu, lalu didefinisikan bahwa Kemas itu membutuhkan dompet yang aman dan nyaman. Lalu kelompok kami membuat inovasi tersebut, yaitu dompet seperti ini prototipe-nya. Nah,
ini di dalam dompet ini tuh ada GPS trackernya. Ini tuh bisa terhubung ke handphone. Lalu ada fingerprint locknya, terus desainnya juga minimalis. Dompetnya juga sesuai dengan kemampuan Kemas, yaitu hijau sage. Lalu ada banyak slot kartunya dan yang terakhir ada tali pengaitnya. Jadi bisa disimpan di celana. Dikaitkan di Dikaitkan celana. sabuk gitu ya? Iya. Iya. Bagaimana Kemas? Kalau menurut saya dompetnya udah bagus, Pak. Tapi kayak saya kurang suka sama di tali pengaitnya deh, Pak. Kayak kurang simpel aja gitu. Oh, gitu. Tapi overall saya suka sama dompetnya yang udah didesain dari ada GPS trackernya, terus dari pembuatnya minimalis gitu stylenya. Nah, ini dompet impian saya, Pak. Oke, selamat ya Mas, dapat dompet impiannya. Jadi sudah tersolusikan ya? Sudah dapat dompetnya? solusinya, Pak. Betul. Solusinya, oke. Kalau gitu terima kasih banyak, silakan duduk kembali, Natasha. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Oke Mas, terima kasih banyak, Oke, silakan sama-sama. duduk kembali. Iya. Oke. Bagaimana dengan simulasi yang tadi? Apakah seru? Oke, tepuk tangan sekali lagi ya. Tepuk tangan buat teman-teman nih, keren-keren. Nah, simulasi tadi menunjukkan bahwa kalian bisa berinovasi kapan saja, di mana saja dengan metode design thinking tentunya ya, dan bisa menghasilkan solusi-solusi yang tepat. Contohnya tadi ya, solusi yang teman-teman buat ya, yang juga yang terpilih adalah kelompok 1 ya, Natasha tadi ya oleh Kemas. Itu dompetnya terpilih untuk memang itu yang dicari oleh Kemas ya. Nah, ini bisa diaplikasikan juga di masalah-masalah sehari-hari. Fokusnya atau utamanya adalah bisa diselesaikan untuk menyelesaikan permasalahan dalam manajemen dan bisnis gitu ya. Nah, oke, kalau gitu mudah-mudahan cukup jelas ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Halim. Terkait kasus banyaknya startup yang pilot atau gagal, itu sekiranya apa ya Pak faktor-faktor yang menyebabkan startup itu gagal untuk berkembang? Nah, pertanyaan yang bagus. Seperti yang kita tahu di berita belakangan kemarin ada startup besar ya, e-fishery itu bangkrut ya karena berbagai kasus keuangan katanya ya. Nah, namun ya balik lagi dan tidak sedikit ya yang seperti itu, kita pernah dengar dulu Jouska, kemudian yang paling terakhir e-fishery, dan juga banyak sekali yang kurang bisa bersaing ya di atau kurang bisa berkompetisi di yaitu di dunia startup tadi ya. Jawabannya adalah kita balik lagi ke slide. Nah, jawabannya adalah seperti yang sudah kita bahas tadi di slide, ya. Nah, ini, ya, top 10 startup mistakes, ya. Ini kebanyakan, mungkin tidak semua, mungkin beberapa, ya, perusahaan yang tadi saya sebutkan, bangkrut itu, tapi menurut survei dari strategies.com, itu nomor 1 yang memang building something nobody wants. Membuat produk atau solusi, ya, untuk user atau untuk konsumen itu yang tidak diinginkan oleh konsumen, ya. Sehingga kalau misalnya tidak diinginkan, bagaimana mau digunakan produknya ya? Bagaimana mau dibeli? Bagaimana mau dikonsumsi? Ya. Nah, selanjutnya itu ya meng-hire poorly ya, maksudnya meng-hire poorly itu mempekerjakan atau merekrut ya orang-orang yang kompetensinya kurang, gitu ya. Kemudian lack of focus dan juga fail to execute sales and marketing. Ini pun adalah top 4 yang membuat startup itu gagal. Ya. Bagaimana Halim? Apakah sudah menjawab? Sudah Pak, sudah satu jawab. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, baiklah. Terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menyerap semua pembahasan kita tadi, materi tentang VUCA, inovasi, dan juga bagaimana bersolusi ya dengan pendekatan metode design thinking. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham, bisa bermanfaat. Ya, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menjadi salah satu dokumen pendukung untuk penyusunan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam rangka sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Tidak lupa, terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia, pimpinan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, pimpinan Program Studi Manajemen, para rekan dosen dan mahasiswa program studi manajemen, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan video ini. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.